Cerita culture shock aku di Kuala Lumpur. Sebenarnya ini nggak culture shock juga sih, tapi karena di daerah aku di Padang jarang dikasih tahu hal kayak gini, jadi menurut aku tuh kayak agak Baru pindahan ke Malaysia, apa aja sih yang udah aku alamin selama ada di sini. Ini kejadian baru banget kemarin sore dan kayak antara unik tapi kaget tapi amazed gitu. Aku nggak bisa ngegambarin mix feelingnya kayak gimana. Untuk raya nanti orang udah beli baju raya belum? Mumpung ini udah mau raya, sekarang di Malaysia sedang tren ini songkeja. Aku gak menyesal pilih Malaysia sebagai rumah keduaku. Selama 6 tahun di sini, aku ngerasain hal yang beda pas tinggal di Malaysia. Awalnya aku juga biasa aja. Aku pikir, ya negara manapun pasti sama. Wanita Indonesia dibuat terkejut larangan bersalaman dengan pria. Ya, di Malaysia itu misal kata kita bersalam-salaman itu nggak boleh bersalaman dengan yang bukan muhrim ya sahabatku semua, karena itu juga sudah basic aturan agama. Tapi mungkin kalau di Indonesia kita bersalaman dengan perempuan itu hal biasa sebagai tanda menghormati. Nah, dari hal-hal tersebut itu membuat kakak daripada Indonesia ini terkejut dengan suasana di Malaysia hingga lebaran di Malaysia sampai 1 bulan. Bahkan orang Indonesia kalau kali pertama datang ke Malaysia pasti akan selalu terkejut dengan hal-hal yang biasa di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Di video kali ini Bang To akan mereaksi culture shock orang Indonesia ketika tinggal di Malaysia, yang baru pertama ataupun sudah menetap lama. Kira-kira kesan-kesan yang dirasakan orang Indonesia ketika berada di Malaysia apakah sama dengan di Indonesia? Ternyata beda sahabatku semua. Meskipun ada sebagian orang Indonesia lah yang sering mengatakan Indonesia dan Malaysia itu hampir sama, tapi tidak sepenuhnya sama. Dari segi bahasa, dari segi tata cara, Malaysia punya aturan yang berbeda sahabatku semua. Kemudian dari segi tentang mungkin kalau di Indonesia kita jarang sekali melihat patroli atau polis ronda-ronda ya. Tapi kalau di Malaysia, misal kata kita pergi ke perkampungan atau perkotaan atau ke perkotaannya pasti akan sering melihat polis ronda-ronda. Itu pun membuat orang Indonesia terkejut. Seperti apa? Culture shock pelancong ya. Kok culture shock pelancong sih? Seperti apa culture shock orang Indonesia ketika berada di Malaysia? Langsung kita simak dan kita reaksi videonya bersama-sama. Oh iya sahabatku semua, video ini sebagai bentuk informasi dan juga hiburan yang dimana mungkin bagi sahabat-sahabat yang belum pernah datang ke Malaysia bisa tahu akan informasi ini. Kita simak videonya. cerita culture shock aku di Kuala Lumpur. Sebenarnya ini nggak culture shock juga sih, tapi karena di daerah aku di Padang jarang dikasih tahu hal kayak gini, jadi menurut aku tuh kayak agak beda ya gitu. Jadi pas itu lagi Idul Fitri, terus aku bertamu deh ke rumah temannya mertua aku yang ada di sini. Aku bertamu, terus aku salam kan sama temannya mertua aku. Terus abis itu udah biasa gitu kan, terus pulang. Minggu besoknya kalau nggak salah itu aku diajakin lagi, mereka lagi open house. Jadi di sini itu guys, untuk Idul Fitri itu perayaannya tuh 1 bulan. Jadi kalau kita kan cuman paling seminggu aja liburnya, udah sampai situ doang Idul Fitrinya kan. Yang kedua kalinya aku ke sana itu rame karena mereka juga ngundang tetangga dekat rumah, teman anaknya juga diundang, jadi rame gitu kan. Aku datang sama suami aku, terus aku seperti biasa salam gitu kan, nyalamin si tamu-tamu juga, dan tamu-tamunya ini kebanyakan cewek, makcik-makcik gitu, ibu-ibu gitu. Nah konteksnya aku tuh belum kasih tahu nih ke tamu-tamu kalau si cowok ini adalah suami aku, karena mereka lagi ngobrol kan ya, jadi tuh aku kayak ya udah nyalamin aja. Terus aku langsung pergi ke tempat makan gitu, ngambil makanan karena kan memang lagi open house, lagi banyak masakan juga. Aku makan sama suami aku kan, sampai akhirnya itu azan maghrib, terus sholat. Nah sholatnya itu di rumah si temannya mertua ini, dia ada musola kecil gitu di rumahnya, sholat deh. Nah aku sholat bareng suami aku berjamaah gitu. Jadi pas sholat itu memang lagi kosong, cuman kami berdua aja pas mau sholat cuman kami berdua aja di ruangan itu. Terus pas kami udah selesai sholat, tiba-tiba udah ada ibu-ibu juga gitu kan. Nah biasa dong, habis sholat kita salaman kan, aku salaman nih kayak gini nih sama suami aku kan.
Terus udah doa, udah salaman, terus tiba-tiba ngobrol lah sama si ibunya. Ibunya nanya kayak gini. Nah, gongnya tuh di sini guys. Dia bilang gini, ini kawan apa temenan apa gimana gitu. Terus aku bilang, oh iya ini suami aku, suami istri. Oh gitu. Dia langsung kayak oh gitu loh. Terus ibunya bilang gini, oh pantesan, soalnya di sini itu cewek cowok nggak ada yang salaman. Di situ aku kayak dalam hati ya kayak, oh gitu ya. Oh berarti di sini itu cewek cowok maupun si cowoknya lebih tua ataupun bapak-bapak gitu. Berarti kalau bisa memang dihindari, emang nggak, istilahnya tabu kali ya di sini ya salaman cewek sama cowok, apalagi bukan pertalian darah. Dan sebenarnya pun kalau dikaji-kaji lagi dalam Islam kayak gitu kan ya, bagus sebenarnya. Cuman shocknya itu adalah aku dinotis kayak gitu. Karena selama ini di tempat aku, di kampung aku, di Padang itu nggak dinotis, biasa aja gitu. Dan kami pun, orang-orang di sana pun salaman pun itu hanya sebagai bentuk menghargai, menghormati aja. Salaman kayak gini ya, itu tuh hanya bentuk penghargaan aja, menghargai dia sebagai orang yang lebih tua, menghormati tanpa adanya hasrat dan lain sebagainya. Nah semenjak saat itu, karena dikasih tahu sama ibunya kan ya, terima kasih banyak ibu atas informasinya juga. Nah aku udah nggak ada salaman lagi kalau ketemu sama cowok atau temennya suami, paling cuman kayak ngangguk aja. Kalau dulu kan emang kadang salaman, iya Vela, siapa nama dan lain sebagainya gitu. Dan kalau di daerah aku pun juga memang ada juga yang nggak mau salaman, tapi biasanya yang kayak gitu tuh yang benar-benar agamais gitu loh, dan nggak sampai dinotis gitu sama ibu-ibunya. Guys ingat kalau di sini itu cewek cowok nggak ada yang salaman gitu. Jadi kalau kalian orangnya friendly, sebisa mungkin kalian batasi ke friendlyan kalian. Karena di sini itu ada batasannya, cewek cowok itu nggak ada salaman. Kalian perkenalan juga nggak pakai salam tangan gitu ya, cuma salam assalamualaikum boleh kali ya. Oke, sekian guys cerita aku, dan sebenarnya banyak lagi cerita-cerita lainnya, cuman itu aja dulu. Oke, sekian, terima kasih. Culture shock mbaknya daripada Indonesia dibuat kaget ketika berada di Malaysia. Tidak boleh salaman dengan laki-laki, apalagi itu tidak ada pertalian saudara ya. Jadi tidak diperbolehkan. Tapi kan dalam Islam memang juga tidak diperbolehkan sahabat semua. Cuma mungkin mbaknya karena terbiasa hidup di Indonesia, yang dimana biasanya kalau cowok cewek di Indonesia sesama kawan itu kan bersalaman biasa sebagai bentuk rasa menghormati satu sama lain. Tapi kalau di Malaysia hal-hal seperti itu dilarang sahabatku semua, meskipun lebaran. Kalau di kampungnya Bang Toha saat lebaran cewek cowok itu salaman biasa, tapi kalau di Malaysia nggak boleh sahabatku semua. Kemudian kalau lebaran di Malaysia itu 1 bulan dan ada acara open house. Beda dengan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan misal kata lebaran kan biasanya paling lama meriahnya itu cuma 2 minggu, tapi kalau di Malaysia 1 bulan penuh. Dan tidak sampai di sini saja sahabatku semua. Ternyata mbaknya ini juga cukup dibuat terkejut dengan motor yang ada di Malaysia, hingga suasana yang ada di Malaysia memang kadang-kadang selalu membuat terkejut orang Indonesia. Kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Bahkan dari segi harga baju saja kadang-kadang itu sudah berbeda. Kalau di Malaysia misal kata beli baju harganya 600 ringgit ya kan, 700 ringgit saat lebaran itu hal biasa. Tapi kalau di sini mungkin akan terkejut kalau dirupiahkan harganya jutaan rupiah ya sahabat semua. Tapi kalau di sana hal biasa. Tapi rata-rata memang orang Malaysia itu semuanya bekerja ya, sehingga kalau untuk membeli baju seperti itu cukup murah. Apalagi kalau raya biasanya akan dapat bonus uang raya. Oke, kita langsung reaction video selanjutnya. Aku gak menyesal pilih Malaysia sebagai rumah keduaku. Selama 6 tahun di sini, aku ngerasain hal yang beda pas tinggal di Malaysia. Awalnya aku juga biasa aja. Aku pikir, ya negara manapun pasti sama kan. Tapi makin lama aku tinggal di sini, aku mulai sadar Malaysia itu punya rasa aman yang baik. Bukan berarti hidup di sini sempurna ya, tapi kalian tuh bakal kayak terasa lebih ditopang aja di sini. Di Malaysia, aku lihat banyak hal yang benar-benar dibuat supaya rakyatnya tuh lebih nyaman. Mulai dari fasilitas publik yang cukup tertata, suasana kota yang rapi,
sampai banyak program bantuan yang bisa bantu masyarakat dalam berbagai kondisi. Misalnya bantuan untuk keluarga, dukungan biaya hidup, sampai upaya pemerintah buat mempermudah kebutuhan rakyat sehari-hari. Hal-hal kecil juga kerasa banget, kayak beberapa urusan layanan dan administrasi yang dibuat lebih praktis, jadi orang nggak perlu ribet banget, nggak perlu drama, dan itu tuh bikin hidup di sini tuh jauh lebih tenang. Terus yang aku suka, rakyat Malaysia tuh juga ramah banget. Mereka sopan, santai, dan enak diajak komunikasi. Kadang hal kecil kayak senyum, cara ngomong yang lembut, itu tuh bikin kita yang baru datang jadi ngerasa diterima di sini. Aku jadi paham, negara yang peduli rakyat itu bukan cuma dari kebijakan besar, tapi juga dari budaya masyarakatnya yang saling jaga. Dan menurut aku, pemerintah Malaysia juga patut diapresiasi, karena kelihatan ada usaha nyata buat jaga kesejahteraan warganya. Kayak mereka nggak cuma fokus dalam pembangunan, tapi juga mikirin kualitas hidup rakyatnya. Jujur ya, tinggal di negara yang peduli sama rakyatnya itu rasanya adem. Aku jadi semangat ngejar mimpi, karena aku ngerasa ada sistem yang ikut bantu aku berdiri di sini. Nah, kalau menurut kalian, ciri negara yang peduli sama rakyatnya itu gimana? Tulis pendapat kalian di komentar ya. Kalian tahu nggak guys, apa perbedaan Malaysia sama di Indonesia buat para pengendara motor? Ini menurut pengalaman pribadi aku ya, sama aku tinggal di Malaysia. Kalau di sini itu guys, orang-orang itu suka banget motor gigi, motor manual, motor bebek kayak gitu dibandingkan motor matic. Sedangkan di Indonesia motor kayak gitu masih ada tapi jarang banget. Nah, sedangkan kita itu lebih suka pakai motornya yang matic, yang udah tinggal gas gitu aja kan. Dan hal uniknya lagi tuh kalau di sini tuh mereka itu suka nambahin aksesoris kayak keranjang. Ada keranjang yang di depan atau enggak keranjangnya letaknya di belakang. Jadi hampir semua motor itu ada keranjang. Nggak hanya buat Shopee Food ataupun Grab Food, tapi untuk orang-orang biasa juga kayak gitu. Nah, ini itu motor-motor yang ada di Malaysia, yang kalau di Indonesia itu udah jarang banget kita temuin guys. Kenapa di Malaysia itu lebih banyak suka motor manual? Karena motor manual itu lebih kuat, pemeliharaannya lebih mudah, dan harganya pun juga lebih murah. Kalau di Indonesia suka pakai motor matic karena motor matic itu lebih efisien, terus praktis, mudah. Semua orang bisa ngendarain motor matic, bener gak sih? Overall, baik matic maupun manual semuanya oke. Yang penting bawanya nyaman dan sesuai sama sikon kamu pas lagi di jalan. Untuk raya nanti orang udah beli baju raya belum? Mumpung ini udah mau raya, sekarang di Malaysia sedang tren ini songket jalu. Masya Allah, cantik. Oh, songket jalu. Coba 1 sampai 10 dapat nilai berapa ini? Cantik banget, Masya Allah. Oke, selamat berbelah-belah. Oke, buat baju raya guys, jangan lupa songket jalu ya. Barakallah. Siapa sangka satu baju yang dipakai hari keseharian guys, itu harganya hampir 4.800.000 loh kalau dibuat di Indonesia. Masya Allah. Sekarang di depan Anggi ini sudah ada ini kain songket. Masya Allah, tengok emasnya berkilau. Masya Allah, cantik gila kan. 4 juta. Ini itu sampin guys, ini hanya dipakainya diikatkan di pinggang aja. Nah, saat orang Melayu pakai baju Melayunya cowok, lelaki, ini dipakainya diikat di pinggang. Ini harganya 4.800.000. Apalagi ini yang bisa dibuat pakai baju kurung. Masya Allah, dari brandnya aja Masya Allah, cantik gila, barakallah. Batik dan Biasanya songket. kita tengok yang buat baju kurung. Masya Allah. Wow, segini besarnya guys. Masya Allah. Cantiknya. Oh, ini dari kelabu. Banyak kagum. Bukan silver. Masya Allah, dia juga berkilau juga. Ternyata guys, setelah Anggi cari tahu, ternyata ini kainnya ditenun pakai tangan langsung. Masya Allah. Dan ini benangnya dari benang emas. Masya Allah, barakallah. Dia berkilau. Wih, lama gila tau. Masya Allah. 4.800.000 hanya dipakai untuk seharian. Coba itu kalau dibelikan makanan bisa orang yang membuat ada. Halo guys, aku adalah orang Indonesia yang tinggal di Malaysia. Di Kuala Lumpur itu banyak banget tempat wisata ya yang gratis Banyak guys. tempat wisata Nah, ini aku akan tunjukkan ke gratis. kamu salah satu tempat wisata yang gratis di dekat Pasar Seni ya. Jadi aku akan ajak kamu ke sini nih.
Tempat ini cocok banget untuk kamu yang suka foto-foto secara estetik ya. Dan di Nggak ada sini pungli. banyak muralnya juga. Tempatnya artistik juga ya guys. Ini namanya adalah Taling Street Art. Nah, karena temanya sekarang adalah Chinese New Year, maka juga ada dekorasi yang cantik banget bertemakan CNY ya di sini. Wih, cantik banget loh guys. Di sini kamu bebas foto-foto Betul tanpa sekali. perlu membayar. Nggak perlu bayar. Ya, dan di sini kalau datang siang itu kelihatan. Justru aku nggak merekomendasikan kalian datang malam ya, karena kalau malam bakal gelap nggak kelihatan gitu ya. Dan di sini ada acara Guardian ya. Ini kayaknya hanya sampai 8 Maret aja. Jadi bagi kalian yang lagi melancong ke Malaysia, boleh ke sini sampai 8 Maret karena dekorasi bertemakan Chinese New Year-nya masih ada nih. Ini sio aku ya guys, sio ular. Dan ini aku lagi berfoto bareng sio ular. Kalau kamu naik LRT atau MRT yang turun di Pasar Seni, jalannya nggak terlalu jauh kok guys, paling nggak nyampe 10 menit aja. Dan kamu harus siapin fisik kalian ya kalau mau liburan ke Kuala Lumpur, karena akan banyak jalannya kalau kamu memang mau menggunakan fasilitas umum seperti kereta gitu ya. Dan sebenarnya untuk lokasi wisata yang gratis-gratis itu ya, nanti aku akan membahas, aku akan bikin serial, itu bisa sangat dijangkau dengan jalan kaki antar satu wisata dan wisata lainnya. Selamat berlibur di Kuala Lumpur ya guys. Baru pindahan ke Malaysia, apa aja sih yang udah aku alamin selama ada di sini. Ini kejadian baru banget kemarin sore dan kayak antara unik tapi kaget tapi amazed gitu. Aku nggak bisa ngegambarin mixed feelingnya kayak gimana. Tapi ini tuh lumayan kayak wow gitu, karena aku tuh kan kemarin mau ke mall, jadi tujuannya ke mall itu kita emang sengaja jalan kaki karena lagi sore, terus udaranya adem, enak aja buat jalan kaki karena sebenarnya nggak jauh-jauh banget, kayak cuma 2 kiloan dari apartemen
tinggal di Malaysia dibuat kagum dengan sistem yang ada di Malaysia, yang dimana orang-orang di Malaysia begitu sangat ramah tamah. Kemudian dari segi transportasi publiknya, Malaysia itu juga semuanya memberikan kemudahan. Dan di sisi lain, di Malaysia itu selalu menyajikan hal-hal yang kadang-kadang bagi orang Indonesia mungkin tak habis pikir ya. Apakah nggak takut rugi ya? Banyak wisata gratis di Malaysia. Selain itu, mbaknya daripada Indonesia juga cukup dibuat terkejut dengan baju raya di Malaysia dengan seharga jutaan. Kalau di Malaysia itu misal kata beli baju seperti itu mbak, itu biasa. Tapi kalau di Indonesia misal kata beli baju dengan harga 5 juta bagi orang kampung ya kan, seperti saya sendiri, pasti pikir-pikir ya lebih baik uangnya ditabung atau dibelikan hewan, kambing ataupun lembu ya, karena mungkin penghasilannya berbeda ya antara orang Indonesia dan juga orang Malaysia kalau yang tinggal di kampung. Tapi kalau rata-rata untuk orang Malaysia yang tinggal di kampung itu gajinya juga cukup lumayan, sahabatku semua, karena mereka rata-rata satu keluarga itu bekerja semuanya. Sedangkan kalau di perkampungan Indonesia belum tentu dalam satu keluarga itu kerja semuanya. Kemudian bab soal patroli polisi, yang dimana mungkin kalau kita berada di Indonesia itu, kalau di perkotaan kalau tidak ada acara-acara besar kan jarang ada patroli polisi ya. Tapi kalau di Malaysia mau ada acara besar, mau di kampung, mau di kota, polisi itu selalu ronda-ronda. Itu hal biasa. Dan satu hal lagi untuk orang Indonesia, kalau kali pertama datang ke Malaysia, jangan sampai paspornya ditinggal di rumah. Nanti bisa kena tahan. Kalau paspornya diambil baru dilepaskan, nanti takutnya itu ya pendatang tanpa izin, karena di Malaysia kan banyak juga pendatang tanpa izin, sehingga sering melakukan rondaan patroli polisi ketika berada di jalan ataupun juga menjaga keamanan wilayah tersebut. Bahkan pertama kali saya datang ke Malaysia pun juga cukup dibuat kaget saat saya balik malam ya, ada polisi yang dimana patroli atau ronda-ronda di kampung. Kalau di kampung saya kan hampir tidak pernah ada ya polisi ronda-ronda di kampung tengah malam. Tapi kalau di Malaysia itu setiap hari polisi meronda kampung-kampung saat tengah malam. Jadi agak berbeda dengan di Indonesia. Kemudian bab soal motor, memang motor di Malaysia kebanyakan pakai motor yang istilahnya bukan motor skuter ya, atau motor matic. Itu pun juga membuat orang Indonesia terkejut. Itulah kesan-kesan yang dirasakan orang Indonesia ketika berada di Malaysia. Dan video ini sebagai informasi saja sahabatku semua, yang dimana kalau di Malaysia itu memang berbeda dengan di Indonesia. Meskipun kadang-kadang ada yang mengatakan oh Malaysia Indonesia sama, itu beda. Jadi nggak sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat menunaikan ibadah puasa buat sahabatku semua, dan semoga dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin.